Oke, selamat pagi untuk kita semua, untuk kelas 11. Hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini ketemu lagi di materi kita, yaitu di materi fisika. Mata pelajaran kita hari ini fisika. Oke, baik. Kemarin kita sudah mempelajari fluida statis, di mana pada fluida statis itu kemarin sudah saya jelaskan bagaimana itu sifat-sifat. Yang pertama, sifat-sifat dari fluida itu kemarin sudah saya jelaskan bagaimana. Dan apa yang sudah dipelajari kemarin yaitu mengenai debit. Oke, debit itu kemarin persamaannya sudah saya buat, di mana debit di sana, debit itu nilainya konstan. Arti konstan di sini sama atau tetap. Artinya dalam keadaan pertama atau dalam keadaan kedua, dalam keadaan ketiga, bahwa debit di sini pada fluida dinamis atau fluida yang bergerak itu tetap atau sama nilainya. Persamaannya kemarin untuk debit, oke, persamaannya kemarin untuk debit yang pertama ada dua persamaannya. Yang pertama, debit itu ada kita buat persamaannya itu adalah volume dibagi dengan waktu. Maka volume dibagi dengan waktu ini nilainya tetap. Dalam waktu yang pertama itu sama dengan waktu yang kedua, nilai daripada debitnya. Itu persamaan yang pertama. Sedangkan untuk persamaan yang kedua pada debit itu kemarin kita buat luas penampang dikali dengan kecepatannya. Artinya bagaimana? Artinya kemarin sudah saya gambarkan bagaimana itu. Misalkan kalau selang itu, misalkan kalau selangnya tadi airnya itu berjalan, begitu kita tutup setengah, artinya volumenya, artinya luasnya kita perkecil, maka kecepatannya itu dia akan semakin cepat. Artinya tembakannya itu dia akan semakin jauh. Itulah dia yang kita pelajari kemarin. Sekarang akan kita lanjutkan materi kita pada video berikut ini. Oke, kita masuk ke azas Bernoulli, di mana pada azas Bernoulli ini dia digambarkan seperti ini. Misalkan ada sebuah pipa ini berada di atas suatu permukaan tanah. Kita misalkan ini dia adalah permukaan tanahnya. Oke, kita misalkan ini adalah permukaan tanahnya. Maka pipa ini berada di atas. Kita misalkan ini ketinggiannya adalah H. Ini ketinggiannya ini adalah H. Oke. Selanjutnya, pipa yang di atas ini dia akan dialirkan ke bawah. Tetap dia menggunakan pipa, maka saya gambarkan dia seperti ini, dia langsung ke tanah. Oke, tapi di sini pipanya ini dia akan lebih kecil. Maka saya gambarkan dia seperti ini. Maka disinilah fluidanya mengalir. Kita misalkan ini adalah V1. Luasnya ada, dia memiliki luas 1, dia akan mengalir terus ke sini. Maka di sini terjadi perubahan kecepatan seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Maka di sini alirannya, di sini kita misalkan V2 dengan A2. Oke. Kita misalkan, ketinggiannya ini dengan yang ini, kalau ketinggian yang ini kan tidak ada pada tanah, ya kan? Artinya ketinggiannya di kondisi yang kedua ini bernilai 0. Maka persamaan daripada asas Bernoulli itu bagaimana? Maka persamaannya itu boleh kita buat yang pertama. Kita selidiki dulu tempat yang pertama. Ini kita misalkan adalah tempat yang pertama. Pada tempat yang pertama ini dia memiliki tekanan di sana. Artinya dia memiliki P1. Oke. Dia memiliki tekanan. Dia memiliki tekanan juga. Tekanannya ini pada apa? Karena dia memiliki rho, memiliki G, dan memiliki ketinggian. Maka boleh kita buat di sini persamaannya ini menjadi rho dikali dengan G dikali dengan H. Hanya ini adalah H1. Kalau nilai G-nya tidak ada G1, tidak ada G2, kecuali kalau kamu melakukan percobaan ini di perbatasan antara bumi dan bulan. Oke. Selanjutnya dia ditambah dengan energi kinetiknya. Persamaannya itu bagaimana? Persamaannya itu menjadi setengah dikali dengan rho dikali dengan kecepatan dipangkat dengan 2. Nilainya ini konstan.
Artinya bagaimana? Tekanan di tempat yang pertama dengan tekanan di tempat yang kedua itu sama. Dia nilainya sama. Jumlah tekanan berarti kalau saya buat dia di sini dikatakan dia jumlah tekanan pada tempat yang pertama sama dengan jumlah tekanan pada tempat yang kedua. Artinya tekanan di sini semua itu sama dengan tekanan yang berada di sini semua. Artinya kalau kita buat dari persamaan ini semua nilainya adalah nilai daripada tekanan. Maka kalau kita selesaikan dia, persamaannya ini menjadi B1 ditambah dengan rho dikali G dikali dengan H1 ditambah dengan setengah dikali dengan rho dikali dengan V kuadrat. Ini adalah V1-nya. Karena apa? Karena kecepatan di sini dengan kecepatan di sini itu berbeda. Sedangkan rho-nya bagaimana? Rho-nya tetap sama, ya kan? Kalau dari sini kita masukkan air, ya kan? Fluidanya air, maka di sini juga nanti dia akan keluar air. Tidak mungkin di sini dia masuk air, di sini dia keluar minyak. Maka persamaannya ini kalau kita lanjutkan nilainya menjadi bagaimana? Nilainya menjadi P2 ditambah dengan rho dikali dengan G dikali dengan H. Berarti ketinggiannya sudah berbeda. Maka di sini kita buat H2 ditambah dengan setengah dikali dengan rho dikali dengan kecepatan yang kedua. Nah, itu tadi dia materi kita yang akan kamu pelajari pada hari ini. Silahkan kamu pelajari lagi di rumah. Silahkan kamu buka buku kamu. Boleh kamu lihat sumbernya dari mana saja, dari internet, seputar materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk tugasnya juga sudah saya lampirkan di video tadi. Silahkan kamu kerjakan. Silahkan kamu kirimkan hasilnya berbentuk foto ke Google Classroom. Maka untuk hari ini demikian dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap belajar dari rumah secara mandiri, secara disiplin. Maka kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.